Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan judul Pengantar Kearsipan. Sebelum saya menjelaskan materi mengenai pengantar kearsipan, perkenalkan nama saya Cindy Agustin Mega Safitri, NIM channel B018001 dari D3 Administrasi Perkantoran. Baik, saya akan menjelaskan hasil dari tugas saya. Arsip. Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip dibedakan menjadi dua, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Arsip dinamis ada tiga, yaitu arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip vital. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan atau arsip yang masih terus-menerus digunakan oleh unit pengelolaan suatu organisasi atau instansi. Arsip inaktif, yaitu arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun dalam pengelolaannya dilakukan oleh unit sentral dalam suatu organisasi atau instansi. Lalu, arsip vital, yaitu arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip tidak dapat diperbarui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Kemudian, arsip statis. Arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh ANRI dan atau lembaga kearsipan. Bentuk atau corak arsip. Ada 4, yaitu arsip tekstual atau arsip konvensional berupa kertas, misalnya surat atau kwitansi. Lalu ada arsip pandang dengar atau audiovisual. Dalam arsip pandang dengar atau audiovisual ada 3. Yang pertama, gambar statik berupa foto. Yang kedua, citra bergerak berupa film atau video. Yang ketiga, rekaman suara berupa kaset. Lalu kemudian ada arsip kartografi dan kearsitekturan berupa peta. Lalu yang terakhir yaitu arsip komputer atau elektronik. Karakteristik arsip itu ada 3, yaitu autentik, utuh, dan terpercaya. Yang pertama yaitu autentik. Autentik adalah arsip berisi informasi yang sebenarnya yang meliputi informasi, waktu, dan tempat arsip dibuat atau diterima, tujuan kegiatan, serta bukti kebijakan dan organisasi yang membuat arsip tersebut. Yang kedua, utuh. Utuh adalah arsip dalam keadaan sempurna, sebagaimana adanya dan sebagaimana semula. Terpercaya, yaitu arsip dapat dipercaya dan digunakan sebagai bukti sahih dan bahan pendukung pelaksanaan kegiatan. Karakteristik arsip tersebut harus ada sehingga apabila dibutuhkan sewaktu-waktu, karakteristik tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Daur hidup arsip. Ada 3, yaitu penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, dan penyusutan. Yang pertama, penciptaan. Berupa desain formulir dan manajemen, manajemen korespondensi dan tata naskah, manajemen laporan, serta manajemen produk hukum. Yang kedua, penggunaan dan pemeliharaan. Seperti pengurusan surat, sistem pemberkasan dan temu balik, manajemen arsip aktif,
manajemen arsip inaktif, program arsip vital, disaster prevention dan recovery plan, program perawatan. Yang ketiga, penyusutan, berupa survei atau inventarisasi arsip, penilaian arsip, jadwal retensi, pemindahan arsip inaktif, pemusnahan, penyerahan arsip statis ke ANDRI. Organisasi kearsipan. Unit kearsipan pada pencipta arsip wajib dibentuk oleh setiap lembaga negara berada di lingkungan sekretariat sesuai dengan struktur organisasinya, pemerintahan daerah, PTN, BUMN, dan BUMD. Lembaga kearsipan terdiri atas ANDRI, arsip daerah provinsi, yaitu wajib dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi, arsip daerah kabupaten atau kota, yaitu wajib dibentuk oleh pemerintahan daerah kabupaten atau kota, arsip perguruan tinggi atau PT, yaitu wajib dibentuk oleh PTN atau perguruan tinggi negeri. Lalu ada sarana pemberkasan. Sarana pemberkasan itu ada 7, meliputi yang pertama, klasifikasi, kedua, guide atau sekat, ketiga, folder, keempat, label, kelima, box arsip, keenam, filing kabinet, ketujuh, rak arsip atau lemari arsip. Langkah pemberkasan. Yang pertama, pemilahan, memisahkan arsip dan bukan arsip. Yang kedua, pengelompokan arsip yang mempunyai permasalahan yang sama. Yang ketiga, memberi kode klasifikasi. Yang keempat, mengurutkan tanggal, bulan, dan tahun. Yang kelima, memasukkan arsip ke dalam folder. Yang keenam, memberi label kode klasifikasi pada sekat 1, 2, dan 3. Yang ketujuh, menempatkan folder di belakang sekat sesuai kode klasifikasi ke filing kabinet. Kedelapan, memberi tab pada folder sesuai dengan arsip yang ada di dalam folder. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.